Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Imami dari Prodi HTN 3B dengan NIM 106220012 ingin mempresentasikan tentang kesalahan dan kesengajaan dalam pengertian dan unsurnya untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah hukum pidana. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan jiwa keadaan untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan jiwa keadaan dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai jiwa keadaan dari seseorang yang melakukan perbuatan biasanya disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dan dasar kesalahan ini ada juga filosofis dari kesalahan atau dasar dari mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan tersebut terdapat 3 pendapat, yaitu menurut aliran klasik yang melahirkan pandangan interdeterminisme. Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas free will, dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Yang kedua, aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme. Aliran ini mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak, dan motif-motif ialah perangsang-perangsang yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan sebab ia tidak punya kehendak bebas. Meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Setelah itu, dalam pandangan melihat ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu, hukum pidana tidak menjadi soal atau irrelevan. Kesalahan seorang tidak dihubungkan dengan kesalahan dan tidak adanya kehendak bebas. Setelah itu, menurut beberapa ahli pengertian dari kesalahan, yang pertama adalah menurut Pompe mengatakan bahwa kesalahan adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena ada kesalahannya, yang biasanya bersifat melawan hukum, itu merupakan segi luarnya. Adapun yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, sehingga dalam pertalian dengan kehendak si pelaku adalah kesalahan. Pengertian kesalahan fisiologis dalam arti ini yaitu kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis atau batin antara pelaku dan perbuatannya, hubungan kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan, hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibat. Kealpaan tidak kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya. Adapun kesalahan dalam hukum pidana terdapat dari 2 sudut. Yang pertama, akibat, ia ada hal yang dapat dicelakakan. Yang kedua, menurut hakikatnya, ia adalah hal dapat dihindarkan. Arti kesalahan dalam hukum pidana seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban antara dalam hukum pidana, hal mana di dalamnya tergantung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Yang kedua, kesalahan dalam arti bentuk kesalahan atau schuld form yang berupa kesengajaan
dolus, obser atau volus atau intention atau kealpaan, culpa, onizat, hate, farhat, sikit atau negligence. Yang ketiga, sudut kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan, culpa seperti yang disebutkan di atas. Pemakaian istilah ya dalam hal ini sebaiknya diindahkan dan digunakan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, yang artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Di sini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi norm adresat yang mampu. Yang kedua, hubungan batin. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang berupa kesengajaan, dolus atau kealpaan, culpa ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya. Yang ketiga, tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau tidak ada alasan memaaf meskipun apa yang disebutkan di atas ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa. Setelah itu adanya kesengajaan. Kesengajaan adalah menghendaki dan mengatur. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang ia lakukan, harus mengetahui pula apa yang ia lakukan tersebut dan akibatnya. Setelah itu menurut Widyono Prajidikro dalam buku Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau offset. Bahkan culpa, hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disampingkan itu untuk mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan. Teori kesengajaan ada beberapa teori dalam kesengajaan. Yang pertama adalah teori kehendak. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Yang kedua adalah teori pengetahuan, yang dimana sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Setelah itu sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna, yang dimana kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum dilarang. Jadi harus ada hubungan antara keadaan si batin pelaku dengan melawan hukumnya. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan tidak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatan terlarang sifat melawan hukum. Dapat saja diri si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui apa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Macam-macam kesengajaan. Yang pertama adalah abreato ictus, yang dimana dolus, yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu namun ternyata mengenai objek lain. Yang kedua, dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu. Yang ketiga, dolus determinatus, yang kesengajaan dengan tindak kepastian objek, misalnya kehendak matinya. Dan intermediatus yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek. Yang kelima adalah dolus alternatif, yaitu kesengajaan di mana pembuat atau diperkirakan satu dan lain akibat, misalnya meracuni sumur. Dolus directus
yaitu kesengajaan di mana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat, misalnya meracuni sumur. Mungkin sekian presentasi saya tentang kesengajaan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.